Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyarul muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita mari munasabah terhadap apa yang sedang terjadi di belahan dunia ini termasuk Indonesia. Yang harus kita tanamkan bahwa sekarang ini kita bukan tengah berada di surga, melainkan kita berada di dalam kehidupan dunia. Sehingga kita tahu bahwa dunia adalah tempat di mana tempat berbagai musibah dan bala, di mana dunia itu memperdaya manusia, mendatangkan mara bahaya, yang pada akhirnya selalu begitu saja terjadi. Selalu manusia didatangi bala, musibah bermacam-macam, ya, yang selalu silih berganti. Kita sebagai seorang mukmin yang harus kita lakukan adalah mari kita bertawakal kepada Allah dan bersabar atas segala musibah yang Allah ujikan kepada kita. Jangan sampai kita memprotes atau menyalah-nyalahkan Allah. Karena Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dalam surat Anbiya 23 Allah berfirman, Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi para hamba yang akan ditanya oleh Allah. Kita tahu bahwa hidup di dunia adalah hidup di mana kita sedang berada di dalam tempat ujian Allah. Untuk memilih mana seorang mukmin yang sejati dan mana mukmin yang hanya sekedar di lisannya dia mengatakan mukmin. Dengan ujian inilah Allah memilah. Bahkan para rasul, para nabi itu diuji oleh Allah. Maka Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabatnya, tanyakan, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya di dunia ini? Jawab Rasulullah, anna ma'al anbiya sumal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya di dunia adalah saya dan para nabi. Kemudian orang yang di bawahnya dan orang di bawahnya. Artinya apa? Dahulu Rasulullah ini menunjukkan bahwa seorang Rasul, pilihan Allah, dan bahkan Habibullah, orang kekasih Allah, ya, Al-Mustafa, itu pun diuji, tidak lepas dari ujian Allah. Ya. Makanya kita harus paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Sehingga Allah ini berbuat apapun dalam kekuasaan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Kita tidak boleh protes di situ. Yang harus kita lakukan adalah mari kita bersabar. Dalam ujian-ujian Allah, berbagai macam bentuk ujian yang diberikan Allah pada manusia, jawabannya hanya satu. Manusia harus bisa bersabar dalam ujian itu. Karena dari ujian kesabaran inilah Allah akan melihat mana mukmin yang lulus di dalam ujian itu dengan mana mukmin yang tidak lulus dalam ujiannya. Ya, tergantung dari tingkat kesabarannya. Maka Allah di dalam surat Al-Baqarah ya mengingatkan kita, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi min amwalin wal anfus ya wa thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ Allah mengatakan bahwa kami pasti akan menguji kalian dan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampai ke kabar gembira tersebut kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka selalu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah, dan kepada Allah lah kami akan kembali. Tidak memprotes, tapi justru kita kembalikan semuanya kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang wujud di dunia tanpa iradanya Allah.
Maka kita seorang mukmin dalam menjalani ujian-ujian Allah seperti yang sekarang ini kita sedang diuji adanya wabah corona yang melanda dunia ini, termasuk Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Silakan kita melakukan antipasti yang sesuai dengan prosedur ya menurut ilmu kedokteran ya atau pemerintah menganjur apa? Taati semuanya. Di samping itu jangan lupa kita justru disitulah kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Karena ujian-ujian Allah itu bisa jadi karena saking sayangnya Allah kepada kita sehingga Allah menguji orang itu tujuannya supaya orang itu dekat kembali kepada Allah, tidak jauh kepada Allah. Jadi kalau ada seorang mukmin kok diuji Allah karena Allah sayang kepada orang mukmin. Sehingga mereka ingin dekat kepada Allah. Dengan dekat inilah Allah akan menjadikan semua apa yang ujian itu akan dihilangkan oleh Allah. Jadi tujuannya memberikan peringatan. Karena mungkin sekarang ini banyak manusia yang jauh dari Allah, lupa dengan Allah, terhanyut dengan kehidupan dunianya, membanggakan hebatnya pemikirannya dalam keduniaannya, sehingga dia jauh dari Allah. Maka diingatkan Allah. Dengan wabah yang ada, kita tahu manusia yang katanya hebat, yang paling perkasa, paling brilian otaknya, ternyata dengan makhluk Allah yang kecil, seperti corona yang virus yang tidak bisa dilihat, ternyata manusia kelabakan. Ini menunjukkan bahwa begitu lemahnya manusia, begitu dhaifnya manusia. Kalau Allah sudah menurunkan tentaranya, balaknya, ternyata manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka seorang mukmin yang harus kita lakukan di dalam ini adalah kita harus bersabar terhadap itu. Ya. Dan kita meneladani Rasulullah SAW dan kesabarannya. Rasulullah pernah diuji oleh Allah. Dan itu bisa dilihat di suratnya, di hadis Al-Bukhari meriwayatkan bahwa pada waktu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu masuk bersama Rasulullah ya dalam rumah beliau melihat putranya yang bernama Ibrahim ini sedang sakaratul maut. Apa yang terjadi? Rasulullah mengambilnya dan menciumnya. Tidak lama kemudian ya dia menengok lagi ternyata Nabi Sayyid Ibrahim putra Rasulullah SAW ini terenggut nyawanya. Kedua mata Nabi mengeluarkan air mata. Ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an kemudian berkata, "Ya Rasulullah, Anda menangis wahai Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah? "Wahai Ibnu Auf, sungguh ini rasa kasih sayang saya." Nabi meneteskan air mata itu ya dan bersabda, "Innal aina tadma'u wal qalbu yahzanu wala naqulu illa ma yarda rabbana. Inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun." Artinya sesungguhnya air mata ini meneteskan. Ya, mata ini meneteskan air mata. Hati pun juga bersedih. Tetapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang Allah ridhoi. Sungguh kami bersedih karena terpisah denganmu, wahai Ibrahim. Ini ada sebuah bentuk bahwa dengan mudahnya musibah, orang boleh merasa susah. Ya, tapi kesusahan itu tetap harus dalam koridor, ya, dalam hal yang masih diridhoi oleh Allah. Nangis pun boleh. Kita dalam kondisi waktu dicoba oleh Allah. Susah. Kegelisahan itu tetap harus tetap ingat kepada Allah. Ya. Maka Allah di dalam Al-Quran bersumpah dalam surat Al-Balad ya, bahwa manusia diciptakan dengan berbagai kesulitan. Hidup, susah payah, dan keletihan. Yaitu, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya manusia itu kami ciptakan berada dalam keadaan susah payah. Jadi hidup manusia di dunia ini tidak ada yang enak terus, ya. Ya pasti ada kesulitannya. Bahkan orang yang hebat pun, yang dikatakan berhasil dalam kehidupannya, itu juga melalui ujian-ujian, ya, yang tidak
mudah di situ. Ya ada kesulitan hidupnya, berbagai macam bentuk rintangan-rintangan yang dihadapinya, sampai dia mencapai kepada keberhasilan. Sehingga ke dalam kesulitan yang pertama kali dalam seorang manusia adalah ketika tali pusarnya dipotong pada waktu lahir itu kesulitan itu. Kemudian kalau orang laki-laki sudah balik harus dipotong lagi ya dengan istilah sunat di situ. Ini adalah suatu hal kesulitan ya. Bagaimana yang merasakan kesulitan ketika menyusu kepada ibunya. Ya. Kalau dia menyusu, ia akan terlantar dan kelaparan. Jadi, ya. Lalu kemudian dia merasa sakit pada waktu awal muasalnya, gigi tumbuh, ya itu akan merasa sakit dan nangis di situ. Ya. Kemudian bagaimana anak ini juga mengalami kesusahan pada waktu disapih ibunya, ya tidak disusui lagi oleh ibunya, ya. Dan ini dilewati semuanya itu. Setelah itu akan menghadapi guru yang mendidiknya, menggembleng kita, dan terkadang memberikan hukuman kepada kita. Ini suatu hal kesulitan-kesulitan. Tidak ada orang hidup di dunia ini enak terus, ya nikmat terus, ya tidak. Pasti ada kesulitan yang harus kita pahami. Ya, dalam kondisi seperti ini, ya pemerintah sudah mencanangkan ya berbagai macam blokade dengan istilah PSBB, ya atau di lockdown yang semuanya orang keluar aja diperiksa, ditanya macam, kalau tidak ada kepentingan suruh pulang lagi. Ya maka ya kita manut, kita sabar, ya apapun pasti ada akhirnya. Tidak mungkin sesuatu kesulitan itu akan ya sulit terus, ya inna ma'al usri yusra, itu pasti itu, ya. Kalau kita dibuka dengan persiapan ya berbagai macam itu pasti ada. Karena itulah mari kita laksanakan semua perintah Allah. Mari kita saling berpesan, saling berwasiat untuk berpegang teguh dengan kebenaran. Ya, mari kita bersabar dengan musibah dan bala yang sedang menimpa kita ini. Jangan sampai kita ini bermaksiat kepada Allah justru dalam kondisi musibah kita bermaksiat, jangan sampai. Ya. Dan jangan sampai musibah ini ya dan berbagai kesulitan yang hidup yang sedang kita alami menyebabkan kita melanggar aturan-aturan Allah. Janganlah sampai kita memprotes Allah ketika terkena bala atau musibah. Janganlah ya kita ini terus melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, ya. Hendaknya kita bersabar terus menjalani kewajiban, ya, dan menjauhi perkara yang diharamkan dalam keadaan apapun bentuknya, seberat apapun masalah yang kita hadapi, maka Allah itu akan selalu melihat apa yang sedang kita lakukan, ya. Sehingga dengan kesabaran ini akan termasuk kita dipilih menjadi seorang yang hamba yang soleh, hamba yang terpilih, dan nanti akan diberi kenikmatan yang tiada taranya nanti. Kalau tidak di dunia, mungkin di akhirat akan diberi kenikmatan yang lebih dari kenikmatan yang ada dunia. Sehingga pesan saya sekarang ini, mari kita tetap bersabar. Ikuti perintah, aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apapun harus kita lakukan dengan baik. Karena pemerintah itu juga harus ditaati. Ini kata Allah ya. Ati Allah wa ati Rasul wa adil amri minkum. Harus kita taati semuanya. Ya. Di samping itu, ya kita tetap harus bersandar kepada Allah. Doa harus kita lantunkan. Kata usaha itu tidak hanya usaha lahiriah saja, batiniah itu harus kita dekatkan kita kepada Allah. Justru dalam kondisi seperti ini, kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan. Memang tujuannya Allah memberikan bala, cobaan itu agar manusia ini tambah dekat dengan Allah, tambah dengan ya ingatnya kepada Allah lebih banyak di situ. Sehingga dari situlah kita akan menjadi manusia-manusia pilihan yang diharapkan oleh Allah, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan kenikmatan yang tiada taranya, yaitu di surganya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mengingatkan kita kembali bahwa hidup kita ini adalah ujian Allah. Kesabaran itulah jawaban dari ujian-ujian Allah. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.